Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang melihat video ini. Dan selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari kelas K521 AR. Ini tugas video saya yang ke-6 ya teman-teman. Di pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas rangkuman dari materi Sistem Pengendalian Internal atau SPI. Mari kita mulai. Sistem pengendalian internal atau SPI meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, sistem pengendalian internal ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem informasi akuntansi, karena tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal. Lalu ada unsur pokok dari sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama struktur memisahkan tanggung jawab fungsional, yang kedua wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan, ketiga praktik sehat dalam tugas organisasi, dan yang keempat karyawan berkualitas. Tujuan pengendalian internal sendiri dalam sebuah perusahaan diantaranya untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat, dan untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Lalu ada komponen pengendalian internal yang dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama lingkungan pengendalian. Untuk lingkungan pengendalian yaitu menetapkan nada untuk harapan dan pentingnya pengendalian internal yang berkaitan dengan budaya perusahaan pada umumnya. Yang kedua, penilaian risiko mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko, baik secara internal maupun eksternal serta strategi untuk memitigasi risiko tersebut. Yang ketiga, aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang membentuk strategi manajemen risiko organisasi. Lalu yang keempat, informasi dan komunikasi mencakup laporan yang dihasilkan secara internal yang menyampaikan informasi kepada auditor dan pemangku kepentingan selama fase pemantauan dan menginformasikan strategi di balik pembuatan aktivitas pengendalian. Dan yang kelima, pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian yang tepat sedang dilaksanakan dan digunakan selama operasi sehari-hari perusahaan. Terdapat 3 jenis utama pengendalian internal, di antaranya yang pertama pengendalian internal detektif, diaktifkan setelah peristiwa yang merugikan terjadi untuk menyelidiki insiden tersebut dan mencoba untuk menentukan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, pengendalian internal preventif, diterapkan sebelum kejadian buruk tertentu terjadi. Dan yang ketiga, pengendalian internal korektif, diimplementasikan setelah pengendalian detektif selesai untuk memperbaiki masalah dan mencegahnya terjadi lagi. Lalu yang terakhir ada contoh dari sistem pengendalian internal, yaitu pemisahan tugas. Tugas kerja dibagi di antara orang-orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang kedua, kontrol fisik. Ketika peralatan, surat berharga, uang tunai, dan aset lainnya dijamin secara fisik. Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan kunci berangkas atau kontrol lingkungan lainnya. Akses dibatasi untuk mereka yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Yang ketiga, rekonsiliasi. Perbandingan dibuat antara catatan serupa yang disimpan oleh orang yang berbeda untuk memverifikasi bahwa rincian transaksi akurat dan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Yang keempat, kebijakan dan prosedur.
Untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang memberikan panduan dan pelatihan untuk memastikan kinerja yang konsisten pada tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Yang kelima, ulasan transaksi dan aktivitas tinjauan manajemen atas laporan transaksi, operasi, dan ringkasan membantu memantau kinerja terhadap sasaran, menemukan masalah, mengidentifikasi tren, dan lain-lain. Dan yang keenam, kontrol pemrosesan informasi. Ketika data diproses, berbagai pengendalian internal dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Baik, mungkin cukup itu saja rangkuman materi dari saya. Maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.